بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Terakhir pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin menyelesaikan bab taubah. Sekarang bab sabar. Taubat hadis ke-6. Taib, Masya Allah, barakallahu fikum. Terakhir hadis tentang kisah orang yang membunuh 90 orang sudah kan? Sudah. Iya, berarti sudah hadis terakhir itu. Kisah Ka'ab bin Malik. Hadis yang belum kita ambil adalah hadis yang ke-21, Ka'ab bin Malik. Hadis Ka'ab bin Malik ini, barakallahu fikum ya ikhwan, terlalu panjang. Kalau kita baca terlalu menghabiskan waktu. Tidak apa-apa, kita akan ringkas artinya dan maknanya dan pelajarannya. Hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan oleh anaknya Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, syukran jazakallahu khair barakallahu fiik. Kisah beliau tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Perang Tabuk menghadapi kaum musyrikin Yahudi, dan kebetulan terjadi di musim panas dan di musim panen. Sehingga kaum muslimin benar-benar mengalami ujian yang sangat berat, karena mereka harus mempertaruhkan nyawa di tengah terik matahari, di tengah musim panas yang luar biasa, sementara kurma-kurma mereka siap dipanen. Sehingga para kaum muhajirin dan ansar, mereka hampir 100% berangkat tanpa pertimbangan apapun, demi untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan demi untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak ada yang tertinggal di Madinah kecuali orang-orang yang lemah, munafikun, kaum wanita, orang tua, anak kecil.
atau yang ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu warḍah adalah salah seorang sahabat yang tidak ada kurang sama sekali, tidak sakit, tidak miskin, dia mampu untuk ikut perang, tapi dia lebih tergiur dengan panen kurma. Sehingga dia berangkat pulang lagi. Bismillah, ambil kuda, ambil senjata, minta sama istri, persiapkan semua perlengkapanku, berangkat. Barusan berangkat, pikir lagi, aduh kurma saya siapa yang panen ya? Pikir, pulang lagi. Di sini pelajaran yang dapat kita ambil ya ikhwan, barakallahu fikum, bahwa yang namanya kebaikan kalau kamu sudah tunda-tunda, mesti akan pura-pura lupa setelah itu. Nah, entah itu sholat malam, baca Quran, sedekah, berinfak, mesti kalau kamu sudah tunda-tunda akan semakin lama semakin malas atau pura-pura lupa. Kenapa? Di antara makarnya syaitan adalah ya'idukum wa yumannikum. Syaitan itu selalu akan menjanjikan kepada kalian janji-janji manis dan selalu membuat kalian selalu berhayal dan berangan-angan nanti. Itulah yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik. Berangkat balik lagi, berangkat terus sampai akhirnya dia pura-pura lupa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun perang dengan para sahabat menghadapi kaum musyrikin. Ka'ab bin Malik muncul penyesalan ketika setelah panen dia berjalan di Madinah, tidak ada orang-orang di Madinah kecuali orang munafik atau orang tua, dia malu sendiri. Sampai selesai perang Tabuk, pulang Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kembali habis safar itu tidak langsung masuk rumah. Beliau terlebih dahulu masuk masjid, salat 2 rakaat, kemudian duduk di masjid untuk memberi kesempatan kepada kaum muslimin yang sudah rindu, kangen dengan beliau untuk bertemu, untuk curhat, untuk bertanya. Nah, atau sekadar mengucapkan salam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sepulang dari perang Tabuk, beliau masuk masjid, salat 2 rakaat, kemudian duduk, berbondong-bondong, kemudian orang-orang munafikun datang minta uzur. Ya Rasulullah, kami minta uzur tidak ikut perang Tabuk karena kami begini dan begitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengiyakan, pura-pura percaya. Kenapa? Munafik. Munafik itu kita baikin saja sudah jahat, bagaimana kalau kita lawan? Jangan sekali-kali kalau kamu berteman dengan orang yang tidak punya akhlak, kamu lawan. Jangan sekali-kali kamu berteman dengan orang yang tidak punya akhlak, berhadapan dengan orang yang tidak punya rasa malu, yang tidak punya akhlak, kamu lawan. Kenapa? Ketika kamu lawan, justru kamu yang akan apa? Yang akan hancur, dia yang terangkat. Dia merasa bangga dia. Alhamdulillah. Senang. Dia merasa, wah Ustadz. Dia merasa terangkat. Makanya ketika kamu sebagai seorang Ustadz, apalagi Ustadz misal besar, terkenal, kemudian kamu ngeladenin orang-orang yang menfitnah kamu di luar, dia akan bangga itu. Dia merasa terangkat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada harus meladeni kaum munafikin, mending iakan aja. Makanya mereka akhirnya pergi dan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah udhun. Wa yaquluna huwa udhun. Qul udhunu khairil lakum. Yu'minu lil mu'minin. Nah, mereka kemudian kaum munafikin menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah udhun. Udhun itu kalau dalam bahasa kita apa ya? Yang telinganya nggak bisa nyaring gitu. Percayaan. Ternyata Muhammad ini orangnya apa? Telinga bodoh apa bodoh? Gampang percayaan. Kita bohongin aja percaya. Ngejek akhirnya.
Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan percaya, cuman karena sudah tahu watak mereka. Orang jahat, orang munafik, orang jelek, orang yang tidak punya rasa malu, kita baikin aja dia sudah mempermalukan kita. Bagaimana kalau kitanya jahat? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iakan, mereka pun keluar dari masjid. Datanglah kemudian Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu arda. Duduk bersila ya, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya saya duduk di hadapan seorang pembesar dunia selain engkau, saya bohong. Toh Allah Azza wa Jalla memberi kelebihan kepada saya, pintar dalam bersilat lidah. Saya bisa bohong kalau seandainya di hadapan pembesar dunia selain engkau ya Rasulullah. Tapi karena berhubung saya duduk di depan Anda ya Rasulullah, apalah artinya saya berbohong, bisa jadi belum berdiri dari tempat duduk ini Allah sudah membongkar kebohongan saya. Daripada saya dipermalukan, mending saya jujur. Silahkan Rasulullah hukum saya. Silakan saya dihukum seberat-beratnya ya Rasulullah. Lebih baik saya dihukum di dunia, tapi dikatakan tetap nama saya baik, daripada saya dikatakan di dunia baik, tapi ternyata di akhirat dihukum. Saya tidak mau. Saya akan jujur ya Rasulullah. Ini luar biasa kejujuran. Kalau saya duduk di hadapan pembesar dunia selain engkau ya Rasulullah, saya dusta. Saya pintar ngomong kok. Saya pintar bersilat lidah kok. Tapi berhubung karena di hadapan Anda ya Rasulullah, saya tidak berani dusta. Karena kalaupun saya dusta, bisa jadi saya belum berdiri, Allah sudah menurunkan Al-Quran. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ada uzur sama sekali. Saya sehat. Saya mampu beli senjata, bahkan saya punya kuda, saya punya perlengkapan. Sehat fisik saya. Saya tidak ada uzur apapun ya Rasulullah, melainkan karena tergiur panen kurma. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senyum, apa ya namanya, senyum tanggung itu gimana coba? Senyum, ya senyum tapi nggak lepas gitu. Tapi apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Amma hadza faqat wallahi sadaq. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini baru namanya orang jujur. Ini yang namanya jujur. Fantalik hatta yaqdi Allahu fi amrik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu arda, pergilah engkau, pulanglah ke rumahmu wahai Ka'ab, sampai Allah Azza wa Jalla memberikan keputusan tentang nasibmu. Beliau pulang ke rumah itu dibuntutin oleh munafikun, dimaki, dicela, dicerca oleh munafikun dari belakang. Wahai Ka'ab, selama ini kami tahu Anda itu orang pintar silat lidah, orang pintar berbicara, orang ahli diplomasi. Kali ini baru kamu terlalu bodoh, terlalu lugu kamu. Kenapa kamu jujur di hadapan Rasulullah? Rasulullah dibohongin aja bisa kok. Ya Allah, munafikun. Kata Ka'ab bin Malik, terus mereka membuntuti saya, memaki saya, mencela saya. Sampai akhirnya saya berpikir, apa aku kembali aja ke Rasulullah, saya dusta aja ya. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil di sini apa ya ikhwan? Jangan sekali-kali Anda hidup gampang terpengaruh orang. Orang itu hanya ngomporin Anda aja. Ketika Anda terbakar, dia lari, gak bakal memadamkan Anda. Enggak, punya prinsip hidup. Ka'ab bin Malik kata beliau radhiyallahu anhu, hampir saya sampai sempat berpikir, saya kembali kepada Rasulullah, saya dustakan aja udah, cabut pengakuan saya. Kemudian saya tanya, ada nggak yang senasib dengan saya? Ada yang senasib, yang bodoh seperti kamu juga. Siapa mereka? Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi'ah. Jadi berarti 3 orang sahabat. Ka'ab bin Malik ini yang paling masyhur, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah. Naam. Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah. Naam. Tayyib. Mereka 3 orang. Kata Ka'ab bin Malik,
Ketika mereka menyebutkan nama dua orang ini yang lebih sepuh dan lebih baik dari saya, iman saya pun jadi kokoh. Oh ya sudah, kalau ternyata ada yang senasib dengan saya, gak apa-apa. Kembali Ka'ab bin Malik ke rumah. Sampai di rumah keluar fatwa dan keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boikot Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Berjalan boikot itu selama 40 hari, tidak disalami, salam tidak dijawab, tidak diajak bicara, dan tidak boleh ada yang menjawab kalau diajak bicara, kalau dia berbicara. Masya Allah. Ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang ngaji otot-otot itu. Wah, Ka'ab bin Malik katanya dihajar oleh Rasulullah. Lah yang memfatwakan siapa? Rasulullah. Gak mungkin salah. 40 hari 40 malam tidak diajak bicara. Ke pasar dia belanja apapun salam, gak ada yang jawab. Kata Ka'ab bin Malik, saya sampai dekatin ponakan saya, assalamualaikum, diam. Saya ini ponakan, wallahu alam. Salat di masjid, sengaja saya berada di sebelah kanan Rasulullah di bagian imam. Barangkali aja pas Rasulullah noleh ke kanan gitu ngelihat saya, akhirnya kasihan. Sama sekali. Saya posisi di belakang Rasulullah. Barangkali pas setelah Rasulullah sholat gitu balik ke belakang menghadap saya, paling enggak ngasih senyum gitu atau lirikan mata. Blas, sama sekali enggak ada. Sama sekali enggak ada. Enggak ada sama sekali. Sampai akhirnya dia mendapatkan surat dari Raja Romawi, Rom pada saat itu. Wahai Ka'ab, saya telah mendengar apa yang diperlakukan oleh sahabatmu kepada engkau. Kamu bukanlah orang yang bodoh. Kamu adalah Ka'ab bin Malik. Yang namanya zaman itu yang menambah dapatkan orang yang bisa nulis itu sudah istimewa banget dari sekarang. Lebih dari yang ahli IT zaman sekarang. Orang bisa mendapatkan orang menulis itu ahli banget. Dicari oleh raja. Kamu orang yang pintar diplomasi. Kamu orang yang bisa menulis. Falhaq bina nuwasik. Kalau kamu sudah tidak lagi diperhatikan oleh sahabat-sahabatmu, mending kamu kemari, kami akan angkat engkau sebagai staf ahli di sini. Nasara ini. Setelah dibaca oleh Ka'ab bin Malik, ini fitnah lebih besar lagi. Saya disuruh murtad. Dia cari ada api di situ, suratnya dibakar. Selesai. 40 hari 40 malam. Kemudian ini memberikan pelajaran kepada kita ya ikhwan, bahwa yang namanya taubat itu mesti ada risiko yang harus kita tanggung. Kadang-kadang ada preman disegani satu kampung. Begitu dia taubat diejek, loh kurang ajar nih orang. Dulu waktu saya jadi preman takut, sekarang giliran saya ngaji ngejek. Apa saya jadi preman salafi apa? Sabar. Yang namanya taubat itu mesti ada resiko yang harus kamu tanggung. Tapi ingat, di balik resiko yang kamu tanggung itu adalah kebahagiaan kalau kamu sabar. Nah, Ka'ab bin Malik taubat resikonya berat yang harus dia tanggung. 40 hari 4 malam tidak diajak bicara. Resikonya berat. Tetapi apa? Yang namanya pertolongan Allah Azza wa Jalla, kalau Anda sabar, disitulah pertolongan Allah akan datang. 40 hari 40 malam keluar fatwa baru dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauhi istrimu. Tidak boleh bergaul dengan istri, tidak boleh hidup seatap dengan istrinya. Enggak boleh dilayani, enggak boleh dimasakin. Maksudnya saya ceraikan? Tidak. Pokoknya intinya enggak boleh. Akhirnya Ka'ab bin Malik mengatakan ilhaqi bi ahlik. Udah kamu pulang. Sementara biarkan saya jomblo dulu di sini. Kamu pulang ke rumah kamu. Ini sudah keputusan dari Rasulullah. Ternyata Hilal ibn Umayyah dan Murarah ibn Rabi'ah, mereka minta izin istrinya datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh gak kalau suami saya hanya sekedar saya layani makan? Ini istri zaman dahulu. Nikah kalau udah siap masak, itu kalau perempuan zaman dahulu kan. Oh, zaman sekarang perempuan nikah bisanya TikTok, bisanya YouTube, bisanya masak Indomie aja nggak bisa.
Warteg melulu, nikah warteg terus. Kalau dulu perempuan-perempuan zaman dahulu nikah itu orang tua sudah berani nikahkan kalau anaknya sudah bisa masak. Zaman sekarang, Masya Allah. Ya Rasulullah, boleh nggak kalau suami saya hanya melayani makan aja? Saya nggak ngelayanin tidur, karena sudah tua suami saya. Ya Rasulullah, demi Allah suami saya semenjak 40 hari terakhir ini tidak ada nafsu kepada saya. Siang malam nangis terus. Rasulullah SAW kasihan juga. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting awas ya, makan doang. Jangan curi-curian. Ya Rasulullah, nggak ada sama sekali. Dia hanya nangis siang malam. Ibadah. Begitu istrinya Ka'ab dengar kalau istrinya dua orang sahabat ini datang minta izin kepada Rasulullah, kata istrinya Ka'ab, saya juga datang minta izin ke Rasulullah ya, biar kamu saya kasih makan. Kata Ka'ab bin Malik, jangan. Mereka wajar sudah tua, saya masih muda, kamu masih muda, ntar jebol remnya. Udah jangan-jangan katanya, saya malu. Saya malu. Kalau mereka sudah tua, namanya udah tua kan Masya Allah, paling tidak ya mobil tua kan kecepatannya juga agak ngambat, ini mobil muda. Jangan, saya malu. Sudah akhirnya pulang ke rumah. 10 hari terakhir ngurusin diri sendiri. Masak sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, nyuci sendiri. Sambil mereka menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sini memberikan pelajaran kepada kita ya ikhwan, bahwa yang namanya orang taubat kalau niatnya benar-benar jujur, ikhlas dari dalam hati, Allah Azza wa Jalla mesti akan membantu kamu. Seberat apapun tantangan hidup yang kamu hadapi, kalau kamu selalu dekat dengan Allah, ikhlas dengan Allah, Allah akan berikan kamu jalan keluar. 50 hari kemudian setelah sholat subuh, Allahu Akbar, diabadikan taubat mereka di dalam surat At-Taubah. Laqad taballahu 'anil mu'minin sampai akhir ayat, akhir firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba ilaihi 'alaihim liyatubu. Masya Allah. Allah Azza wa Jalla menurunkan dari 7 lapis langit Al-Quran yang dibaca oleh setiap kita di dalam Al-Quranul Karim. Antum bisa baca kisah Ka'ab bin Malik dalam surat At-Taubah ayat 95, 96. Allah Azza wa Jalla mengabadikan taubat mereka, wa 'alas salasati alladzina khulifu. Dan saya juga telah menerima taubatnya 3 orang sahabat yang selama ini saya cancel, saya tunda taubat mereka. Untuk menguji. Jadi ketika kita taubat kemudian banyak tantangan, banyak ujian, itu adalah ujian serius atau tidak? Ada orang yang kadang-kadang cuma taubat dari rokok aja stres kadang. Saya, Masya Allah Ustaz, saya berat sekali, saya sudah berusaha nggak bisa. Kadzab, kamu nggak niat. Saya sudah niat Ustaz, kadzab, kamu nggak niat. Kalau kamu niat, benar-benar niat, Allah akan bantu kamu. Lu bagaimana niat taubat, katanya sudah berazam tidak mau merokok, giliran melihat orang merokok, dilihatin terus sambil kecap-kecup. Nah, lama-kelamaan mau akhirnya. Kalau orang yang benar-benar taubat itu akan tertanam dalam hati rasa benci. Ketika ngelihat dia akan benci, dia nggak akan ngelihat, takut nanti terpengaruh lagi. Ketika dia membayangkan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, diturunkan taubatnya dari langit, dan saya telah menerima taubatnya 3 orang sahabat yang saya tangguhkan selama ini. Yang mereka sudah merasa sempit bumi ini bagi mereka. Subhanallah. Para sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum keluar dari masjid, mereka berlomba memberi kabar kepada Ka'ab bin Malik. Senang. Pelajaran yang dapat kita ambil apa di sini? Kalau ada saudara kita taubat, kembali kepada Allah, terimalah dia, senanglah dengan taubatnya dia. Ya,
Bedanya dengan orang yang kadang-kadang zaman sekarang sudah taubat, sebentar dulu. Mereka ini sudah taubat, tapi kita pantau dulu. Kita lihat dulu. Kita kasih waktu 1 bulan. Benar-benar rujuk atau kumat lagi. Lah ini kan namanya ndablek. Itu namanya apa berarti? Orang sudah menyatakan rujuk, sudah menyatakan taubat, kemudian kata ustadznya nanti dulu. Memang dia sudah taubat, tapi nanti dulu. Kita lihat dulu. Itu namanya apa dalam Al-Quran? Tajassus kan? Kita lihat dulu, itu namanya tajassus. Di dalam Al-Quran apa? Wala tajassasu. Dan jangan kamu mata-matai saudara kamu. Dia mengatakan taubat, dia mengatakan rujuk, selesai. Urusan dia masalah mau pura-pura, masalah dia mau sandiwara, urusan dia dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik begitu diumumkan taubatnya mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat berlomba keluar dari masjid, ada yang naik kuda ingin memberi kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Ada sahabat yang lebih cerdas, naik gunung paling tinggi berteriak sekeras suara, "Ya Ka'ab bin Malik, abshir bi taubatillahi alaik." Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, engkau Allah telah menerima taubatmu. Ka'ab bin Malik mendengar suara itu, Masya Allah, gembira. Kata Ka'ab bin Malik, Masya Allah, belum ada nikmat yang saya rasakan setelah saya masuk Islam sebesar nikmat itu. Allah menerima taubat saya. Begitu sampai di rumah orang yang memberi kabar ini, kata Ka'ab bin Malik, karena senangnya saya lepas jubah saya kasih dia. Saya lepas tuh jubah saya kasih dia. Setelah saya kasih dia baru sadar jubah saya kan cuma satu. Kenapa saya kasih dia? Jubah saya cuma satu doang, itu yang saya pakai toh, itu kering, kotor saya cuci, kering pakai lagi. Kenapa saya kasih dia? Sementara saya harus langsung cepat-cepat ketemu Rasulullah sebagai rasa syukur. Kata Ka'ab bin Malik, akhirnya jubah saya kasih orang itu, habis itu saya pinjam jubah tetangga. Pinjam jubahnya. Nah itulah kadang-kadang orang kalau terlalu senang itu juga nggak sadar ya. Kayak gitu. Kalau kadang orang terlalu senang nggak sadar, joget-joget di kantor DPR, karena tunjangannya naik 3 juta per hari, joget-joget, wah sini kantor lah. Ternyata habis itu rumahnya habis dijarah. Nggak sadar joget-joget, nggak sadar kalau ada kameranya. Sudah di kamera, sudah dikritik malah bilang tolol. Aduh. Tolol itu bagi saya paling pintar maksudnya. Semenjak kapan bahasa Indonesia dibolak-balik? Kadang-kadang orang nggak sadar. Begitu datang orang, saya lepas jubah saya kasih. Habis itu nggak sadar, ya Allah, jubah saya kan satu-satunya. Kenapa saya kasih dia? Tapi udahlah, Bismillah udah. Datang ke rumah tetangga pinjam jubah. Dan langsung ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul dia bertanya, ya Rasulullah, amin indik atau min indillah? Ya Rasulullah, apakah ini termasuk, ini taubat saya ini dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar dari engkau ya Rasulullah? Anda yang mengumumkan atau memang ada wahyu dari Allah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal min indillah, dari sisi Allah. Maka kata bin Malik, saya pun sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dasar landasan sujud apa? Sujud syukur. Sujud syukur Allah menerima taubatnya. Ya Rasulullah, sebagai tanda taubat saya bahwa saya benar-benar taubat kepada Allah dan rasa syukur saya Allah menerima taubatku ya Rasulullah, hartaku yang dulu membuat saya ketinggalan perang Tabuk saya sedekahkan. Disedekahkan. Masya Allah. Itu sekilas kisah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk, yang penuh pelajaran. Dan juga di antara pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik ini, barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa kalau kita sudah taubat, coba kita berpikir, barangkali dulu ada harta kita yang haram, kita taubat mungkin dari riba, ayo keluarkan. Kalau dulu kita banyak makan uang riba, sekarang perbanyak sedekah. Kalau dulu mungkin kita banyak berdagang dengan cara yang tidak peduli halal haram, sekarang kita sudah taubat, kita hijrah, ayo biar harta kita berkah, perbanyak sedekah. Nah,
Perbanyak sedekah. Tidak perlu langsung dibuka di sini. Nah, itu namanya ngemis. Langsung dibuka, ayo keluarin duitnya, berani berapa. Tidak boleh. Itu namanya ngemis. Itu yang penting anjurkan aja. Perbanyak. Ka'ab bin Malik seperti itu. Ka'ab bin Malik seperti itu, barakallahu fikum. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim surat As-Safat, idh urida alaihi bil ashil safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawaraj bil hijab rudduha alayya fatafiqa mashan bis suqi wal a'naq. Sore hari dipajang di depan Nabi Sulaiman kuda-kuda kesukaannya. Kesukaan para nabi adalah kuda, termasuk Nabi Sulaiman. Nabi, kuda-kuda yang paling istimewa kesukaan Nabi Sulaiman dipajang di hadapan beliau di sore hari sampai beliau lupa sholat, hatta tawarat bil hijab, sampai matahari tenggelam, enggak sholat. Asyik menonton, menyaksikan parade kuda. Hatta tawarat bil hijab. Begitu tenggelam matahari, kuda sudah dimasukkan kandang. Nabi Sulaiman baru sadar bahwa dia belum sholat sampai tenggelam matahari. Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, rudduha alayya. Kembalikan itu sapi ke kuda-kuda itu. Kembalikan sekarang juga. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Nabi Sulaiman sebagai tanda penyesalannya, sebagai tanda taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla, dia mengambil pisau dan kemudian disembelih kudanya satu persatu. Kalian yang melalaikan saya dari ibadah. Maka sekali lagi yang namanya taubat itu perlu resiko yang harus kita tanggung. Perlu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Yang namanya orang hijrah, barakallahu fikum, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Tapi yakinlah, barakallahu fikum, innamas sabru inda sadmatil ula. Yakinlah bahwa sabar itu berat, perjuangan sabar itu pada saat awalnya saja. Pada saat awalnya. Nah, itu kisah atau sekilas kisah tentang Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu arda. Kita tidak baca semuanya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim, Imran ibnu Husain al-Khuzai radhiyallahu anhu, anna imra'atan min Juhaynata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Masyaallah, sudah azan. Baik, azan dulu baru kita baca, baru kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على Baik, kita lanjutkan. Qala, bahwasanya pernah kata beliau di zaman Rasulullah ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW sedang dia hamil dari hasil zina. Ini menunjukkan bahwa tidak jaminan zaman baik semua orangnya baik. Di zaman Rasul SAW ada yang berzina. Faqalat ya Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alayya. Aku telah melanggar hukuman Allah, maka tegakkanlah hukuman itu kepadaku. Dia minta dirajam, subhanallah. Padahal semestinya ya ikhwan barakallahu fikum, kalau kejadian seperti ini, mana yang lebih afdal bagi orang yang terjerumus dalam perbuatan seperti ini ya ikhwan? Mengaku atau menutupi diri? Mengaku, datang ke hakim mengaku atau menutupi diri? Menutupi diri. Menutupi diri. Makanya Rasul SAW tidak langsung menegakkan hukuman. Ditanya dulu, barangkali kamu mabok, barangkali kamu diperkosa, barangkali kamu nggak sengaja, barangkali kamu hilang akal pada saat itu, barangkali dan barangkali dan barangkali. Kenapa? Maksudnya supaya mencabut itu laporan, karena ini berat. Taruhannya apa? Nyawa dan aib keluarga. Maka jangan orang memandang hukum Islam itu hanya satu sisi, rajamnya, eksekusinya kejam. Pandanglah hukum Islam itu secara sempurna, niscaya kamu akan mengatakan nikmat luar biasa. Nah, seorang wanita datang kepada Rasul, dia hamil, dan dia bercerita dia hamil dari zina. Ya Rasulullah, silahkan tegakkan hukum. Qala fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Karena wanita ini hamil, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam panggil orang tuanya. Faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Maka Rasulullah mengatakan, rawat anakmu ini dengan baik sampai dia melahirkan. Masya Allah, indahnya Islam. Karena apa yang mau dihukum siapa ini? Ibunya. Bayinya dalam kandungan, dosa enggak dia? Dia enggak berdosa apapun. Kenapa dia harus ikut merasakan penderitaan ibunya? Maka selamatkan janinnya yang tidak berdosa ini. Ibunya nanti ditegakkan hukuman kalau sudah melahirkan. Fa idza wada'at fa'tini biha. Kalau sudah melahirkan dan sudah bisa anaknya ditinggal, datang. Tidak serta-merta melahirkan langsung dirajam, enggak. Melahirkan, susuin anaknya, merawat anaknya. Kenapa? Ini waktu yang cukup lama yang diharapkan oleh Rasul SAW. Barangkali dalam masa-masa ini dia mencabut apa? Pengakuannya. Barangkali aja karena cukup lama akhirnya dia takut dirajam, akhirnya dia cabut. Dia mendustakan dirinya sendiri, dia cabut laporan, kan bisa. Tapi subhanallah, si wanita ini memang benar-benar sudah pengen taubat, ingin sudah merasa najis, merasa kotor dia. Nah,
Setelah melahirkan, menyusui anaknya, ketika anaknya sudah bisa dipisah dari ibunya, baru dia datang lagi kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Kenapa kamu tidak lari aja, Bu? Kenapa kamu tidak cabut laporan, Bu? Tidak, saya ingin taubat di dunia. Saya ingin dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Qala fa'ala. Maka dia pun, orang tuanya pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Fa'amara biha nabiyullahi fashuddat 'alaiha thiyabuha. Rasulullah kemudian memerintahkan dan dikencangkan pakaiannya. Summa umira biha farujimat. Lalu kemudian dirajam dengan batu sampai meninggal. Summa shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah menyolatinya. Allahu Akbar. Meninggal karena dirajam. Ini hukuman zina di dalam Islam. Rajam bagi yang sudah pernah menikah. Bagi yang sudah pernah menikah. Kalau yang belum pernah menikah dia berzina, hukumannya cambuk berapa kali? 100 kali dicambuk. Cambuk, permalukan di hadapan umum. Nah, bukan permasalahan sepele. Ya, makanya hati-hati. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina. Kenapa? Perbuatan yang kotor, jorok. Nah, yang hina, jorok. Nah, fahisha. Kemudian setelah dirajam, Rasulullah menyolatinya. Faqala lahu Umar, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Maka Umar protes, ya Rasulullah, engkau menyolati jenazahnya si wanita ini sedangkan dia mati karena dirajam dari zina? Ini kan wanita rendah, wanita begini ya Rasulullah, kenapa disolati jenazahnya? Faqala laqad tabat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinati lawasi'atuhum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh si wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Kalau seandainya taubatnya dibagikan kepada 70 orang ahli Madinah cukup. Luar biasa. Qala wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, wahai Umar, apa ada taubat yang lebih baik selain merelakan nyawa karena Allah Subhanahu wa taala? Ada taubat yang lebih tinggi dari itu, wahai Umar? Orang rela dibunuh dengan tersiksa, dilempari batu demi untuk taubat membersihkan diri. Ada yang lebih tinggi taubat selain itu? Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya ditegakkannya hukuman itu adalah penebus dosa-dosa dia. Tertebus dosanya dengan hal seperti ini. Yang kedua, bahwa ketika melihat saudara kita yang berbuat dosa, barakallahu fikum ya ikhwan, lalu kemudian kita benci, jangan pernah benci karena dendam. Benci sebatas apa? Dosa. Jangan dicampur dengan dendam. Kamu melihat saudara kamu berbuat maksiat, minum khamr, ya benci karena apa? Benci karena khamr. Benci karena dia minum khamrnya. Ketika dia nggak minum khamr, lalu kemudian perkumpulan keluarga, dia orang tua kamu, perkumpulan keluarga, dia pamanmu. Lalu kemudian padahal di situ jelas-jelas minumnya teh, makan-makan, kamu tetap benci sama dia. Itu namanya dendam. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak bisa membedakan. Mana benci karena agama dan mana benci karena dendam. Kadang-kadang kalau sudah kita ngaji, kemudian ada kesalahan teman kita, kita benci. Bukan benci lagi. Awalnya benci karena
Kesalahan lama-kelamaan karena dendam sampai kepada bisnisnya pun dibahas. Sampai merambat ke apa? Ke bisnisnya. Sebaiknya jangan beli sama, memang ini ikhwan kita juga, tapi jangan beli sama dia, sebaiknya begini-begini. Hubungannya apa juga? Apa hubungannya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, Anda menyolati jenazah wanita ini padahal dia mati karena zina. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, wanita ini telah taubat kalau seandainya dibagikan kepada 70 orang ahlul Madinah cukup. Ada taubat yang lebih mulia selain merelakan nyawanya melayang karena Allah Subhanahu wa taala? Dia Umar. Allahu Akbar. Pelajaran yang kedua ya ikhwan, kalau ada saudara kita yang kadang-kadang dia mungkin sudah lama ngaji terus habis itu menghilang, futur, nggak ngaji, kemudian dia mau kembali ke jalan yang benar, mau kembali ngaji, jangan dikucilkan. Sambut dia dengan lapang dada, sambut dia dengan besar hati. Nah, kadang-kadang ada orang yang cerita, Ustaz, antum tahu fulan yang dulu ta'lim, fulan yang dulu gini, sekarang Masya Allah, live musik sekarang. Barangkali Ustadz bisa nasihatin. Saya pura-pura nggak tahu aja. Doain mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri hidayah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla beri hidayah. Kenapa? Yang namanya nasihat itu tidak mesti kita bicara sama orang. Yang namanya nasihat itu tidak mesti ngomong. Nasihat itu kita mengharapkan kebaikan, kita mendoakan orang kebaikan, itu sudah nasihat. Kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu arda, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat wa ita'iz zakah was sam'i wa ta'a wa nushi li kulli muslim. Kami baiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu isi baiatnya adalah menasihati setiap muslim. Saya tanya kepada antum, kita mampu menasihati setiap muslim? Mampu enggak? Hah? Kenapa? Buktinya Jarir bin Abdullah mampu. Antum mengatakan tidak mampu karena salah faham konsep nasihat. Karena di dalam pikiran antum bahwa yang namanya nasihat itu datang, ngomong, bicara, atau kalau tidak WA, kalau tidak telepon. Iya enggak? Padahal belum tentu itu nasihat bagi dia. Antum, benar ini videonya antum di Facebook. Saya ngelihat antum kok kayak gini yang live-nya musik, padahal antum jenggotan loh. Untuk alim, ittaqillah ya akhi, ini antum benar begini. Belum tentu dia terima. Habis itu dia benci, yang tadinya dia memang begitu, tapi dia masih senang dengan kita, dia masih simpati. Karena kita datangi kita, yang malah dia tak tambah jauh dari kita. Malah merusak dia. Jadi ketika antum mengatakan, saya tanya, mampu nggak antum menasihati setiap muslim? Nggak mampu. Kenapa? Antum salah paham konsep nasihat. Yang namanya nasihat itu adalah apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Itu nasihat. Yang namanya nasihat itu adalah kamu mengharapkan kebaikan pada saudara kamu muslim. Itu namanya nasihat. Kalau begitu mampu nggak kita? Hah? Kecuali pendendam, nggak bakal mampu. Kalau pendendam, penghasad nggak bisa mampu dia. Orang hasad, dendam itu nggak bisa dia. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, sejahat apapun orang memperlakukan kita, mudah-mudahan dia baik. Sejahat apapun kita melihat kejahatan orang, Allahumma sallim, ya Allah lindungi aku, lindungi anak-anakku dari perbuatan dia. Ya Allah, mudah-mudahan berikanlah hidayah kepada dia. Menushili kulli muslim. Berikan nasihat. Nasihat itu apa? Paling tidak kita doakan kebaikan, harapkan kebaikan untuk dia dan keluarganya. Jangan kemudian digunjingkan. Jangan kemudian dijadikan bahan gunjingan. Jangan kemudian barakallahu fikum dijadikan bahan pembicaraan. Jangan. Harapkanlah dia kebaikan. Itulah makna nasihat. Jadi yang namanya nasihat itu tidak mesti kamu bicara ya akhi. Tidak mesti Anda datang, kemudian tidak mesti Anda WA. Yang namanya nasihat itu kamu mengharapkan, kamu mendoakan dia baik. Itu sudah nasihat. Wa nushi li kulli muslim.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, itu pula yang kita inginkan untuk saudara kita, itulah yang dinamakan nasihat. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, summa amara biha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan si wanita ini, fahufira laha ila sadriha, lalu kemudian dipendam atau ditanam separuh badan, digalikan tanah, ditanam separuh badan. Wa amaran nasa farajamuha, lalu kemudian Rasulullah mempersilakan para sahabat untuk merajamnya. Beliau sendiri tidak. Beliau tangannya suci untuk membunuh orang. Allah jaga itu. Qala fayaqbalu Khalid bin Walid bihajarin, lalu kemudian datang Khalid bin Walid dengan membawa batu, farama ra'saha, lalu dia melempar kepalanya, kepala si wanita ini, fatanaddaha dam ala wajhi Khalid fasabbaha, darah pun memuncrat dan akhirnya terpercik di wajah Khalid bin Walid. Beliau pun mencaci si wanita ini. Terkena percikan darah, Khalid marah dan memaki si wanita. Fasami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbahu iyyaha, ternyata makian Khalid ini didengar oleh Rasulullah. Faqala mahlan ya Khalid, Rasulullah mengatakan, jangan begitu ya Khalid, sabar ya Khalid. Fawalladhi nafsi biyadih, ya Allah, ini yang mencela siapa? Khalid bin Walid. Yang dicela siapa? Wanita berzina, bukan penzina, wanita yang berzina. Kalau penzina itu kan profesi, seakan-akan naudzubillah, ini berzina nih. Satu kalimat celaan ini langsung ditegur oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan lisan kita yang kadang-kadang kalau kita sudah melihat saudara kita, Masya Allah, penyakit ya, penyakit ini penyakit ya kawan. Hati-hati, kita ini kadang-kadang penyakitnya nggak bisa menahan lisan kalau udah ngelihat orang salah. Itu aja terus-terusan yang kita ingat. Makian terus yang keluar dari lisan kita. Bahkan kadang-kadang kalaupun kita kenal orang ini Ustadz hafidh Quran, Ustadz ini Masya Allah ilmunya, apa itu Ustadz? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa demikian ya ikhwan? Dikatakan di dalam pepatah Arab, innama ya'riful fadla li ahlil fadli dhawu. Orang itu akan mengakui kebaikan orang lain kalau dia punya kebaikan. Orang itu akan mengakui kelebihan orang lain kalau dia punya kelebihan. Orang kalau nggak punya apa-apa nggak bakal mengakui kebaikan orang lain. Nah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengeluarkan kalimat. Ini semakna dengan hadis Abu Hurairah ketika dibawa di hadapan Rasul seorang laki-laki mulutnya bau khamr. Kemudian Rasulullah mengatakan, idribu, pukuli dia. Kata Abu Hurairah, ada yang mukul dengan tangan, ada yang mukul dengan sandal, ada yang mukul dengan sarungnya. Ketika pergi ada yang mengatakan, qabbahakallah. Ketika orang ini pergi ada yang memaki dia, mencela, qabbahakallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, la tu'inu syaitana ala akhikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu jangan bekerja sama dengan setan untuk semakin menjauhkan saudara kamu. Dia minum khamr itu sudah jauh dari kebenaran. Kalau kamu justru memaki dia, itu artinya kamu bekerja sama dengan setan untuk makin menjauhkan orang itu dari kebenaran. Kamu yang bercadar melihat orang yang tidak bercadar, jangan dimaki. Justru kamu dekatin. Kamu punya saudara, punya ponakan, punya tetangga, bahkan jangankan bercadar, berjilbab aja enggak. Jangan kemudian nggak tahu malu, orang shin. Iya kalau ayu. Jangan hanya muka kita yang kita tutup, tapi mulut juga harus ditutup. Nah, sama juga laki-laki begitu.
Jangan ngelihat anak perempuan tetangga keluar cuman pakai celana pendek, nggak tahu malu gini. Jangan. Bilangnya nggak tahu malu tapi dilihatin terus, naudzubillah. Yang nggak tahu malu dia apa sih ya? Jangan. Doakan apa? Doakan Allah yahdi. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Itu yang namanya nasihat ya ikhwan. Lesan tahan, lesan ditahan. Jangan ketika melihat orang berbuat salah, berbuat maksiat, hanya makian celaan di mulut kita. Padahal dia juga saudara kita kadang. Jangan, barakallahu fikum ya ikhwan. Lesan. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'minu bita'anin wala la'anin wala al-fahish wala al-badhi." Bukan mulutnya seorang muslim suka memaki, suka mencela, suka melaknat kamu. Itu sudah. Nah, kemudian selanjutnya, ini tadi Khalid bin Walid. Faqala mahlan ya Khalid. Tahan lesanmu ya Khalid. Fawalladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad tabat taubatan law tabaha sahibu maksin laghufiralah. Sungguh dia telah taubat dengan taubat yang kalau seandainya dilakukan oleh sahibu maksin laghufiralah, niscaya akan diampuni dosanya. Summa amara biha fasalla 'alaiha wa dufinat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk jenazahnya disalati dan dimakamkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam membandingkan orang yang berzina dengan maks. Sahibu maks. Bukan maksim. Maksin. Ya. Itu apa? Tahu sahibu maksin ya ikhwan? Pajak. Orang yang suka majak. Kata Rasulullah, ini wanita telah taubat. Kalau seandainya orang pajak taubat dengan taubatnya dia bakal diterima. Berarti Rasulullah memandang pajak lebih berat daripada zina atau tidak? Lebih berat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala An-Nawawi fihi anna al-maksa min akbahil ma'asi wadh-dhunubil mubiqat. Di dalam hadis ini kata Imam An-Nawawi bahwasanya al-maks, pajak, retribusi, adalah termasuk pekerjaan, termasuk maksiat yang paling kotor dan paling membinasakan. Jadi kalau selama ini kita selalu bicara riba, sekarang saya tanya kepada antum, ini kita sedang bukan berbicara halal haram ya, kita membandingkan sama-sama yang haram aja nih. Mana yang lebih mending antara bank dengan pajak? Ini bukan masalah halal haram ya, sudah jelas itu sudah. Bank dengan pajak, mana yang lebih mending? Bank atau pajak? Enggak, ini kita lagi bicara yang sama-sama yang buruk ini. Kira-kira mana? Masih mending bank. Bank kan masih minjamin modal kan? Iya kan? Walaupun habis itu dikejar-kejar. Tapi artinya dia masih mau nawarin kan? Bapak mau modal, dia masih nawarin. Lah pajak? Nawarin apa? Maling bukan? Maling berdinas. Kita usaha mati-matian, kita merintis, rekening kita dipantau, transaksi kita dipantau, semua dipantau. Tiba-tiba datang ke pegawai tukang jahit di Pekalongan, Anda pajak 2 miliar. Pekalongan kan kemarin kan kejadian. Sampai kaget itu tukang jahit yang di Pekalongan. Semenjak kapan saya punya transaksi 2M? Tukang jahit dipajak 2M. Ini maling bukan? Maling berdinas. Haram yang seperti ini. Kalau antum bisa manipulasi supaya nggak bayar 100%, nggak usah. Nggak dosa.
Sudah gitu nanti begitu ditawarin Anda kena pajak sekian, kena pajak sekian. Ini kira-kira bisa dinego nggak? Bisa. Berarti maling pribadi bukan? Kalau itu adalah undang-undang atas nama negara, boleh nggak kita nego? Boleh nggak lagu Indonesia Raya kita separuh aja biar nggak kelamaan? Digantung nggak kira-kira? Kalau itu sudah undang-undang, sudah ketetapan, nggak mungkin dirubah. Boleh nggak kita baca Pancasila cuma 3 sila aja? Lah ini pegawai lebih jahat daripada kolonial Belanda. Ini yang dinamakan zaman dahulu Londo Ireng. Pemeras pribumi sama-sama pribumi. Haram kerja di fasilitas seperti itu. Pajak, retribusi. Nggak tahu, mudah-mudahan di sini nggak ada yang pegawai pajak. Kalau ada ya tobatnya apa? Yang penting kan kita nggak nyebut nama, santai aja. Kalau senyum aja nggak apa-apa gitu semua. Santai aja. Kita kan lagi ta'lim. Yang namanya ta'lim itu hukum agama harus jujur tidak? Kalau kita nggak mau bicara karena ada takut sama seseorang, itu Yahudi berarti menyembunyikan kebenaran. Nggak apa-apa. Sama kalau saya di mana-mana lagi bicara rokok, mohon maaf kalau di sini ada yang mau rokok, nggak usah tersinggung, taubat aja. Ya apa? Udah santai aja. Nah sekarang cobalah kita berpikir. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berbicara dalam syarah kitab Siyasatul Syar'iyyah. Syarah kitab Siyasatul Syar'iyyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, boleh kamu bekerja di instansi yang seperti itu tapi dengan syarat kamu bisa meringankan beban para pengusaha muslim khususnya. Nah, yang semestinya zakat pajaknya 2 miliar, kamu bisa turunkan ke 500 juta, kamu bisa turunkan ke 300 juta, itu sudah luar biasa. Ini kalau mau lihat pajak Anda 2 miliar. Sudah nggak apa-apa. Daripada kamu dikejar 2 miliar, udah mending untuk karyawan, untuk zakat, untuk THR, udah bangun masjid aja, udah kamu bayar aja 200 juta aja udah. Kemana? Ke negara. Haram ya ikhwan, barakallahu fikum. Ya, masih mending bank. Ini kita sekali lagi bukan halal haram. Bank sekali lagi walaupun dia ngejar, jebak, tapi tetap masih ada pinjaman modal. Pinjaman modal ada. Beli mobil, bank yang datangkan. Tinggal telepon BCA. Pak, saya mobil Pajero. Siap, diantar ke rumah. Tapi coba kalau yang miskin, mau nggak begitu? Makanya kalau orang kerja sama dengan bank, terikat bank, jangan bangga dulu punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya aset banyak. Itu namanya Anda mimpi. Kenapa? Sadar nggak? Anda kerja itu bukan mengejar bahagiakan anak istri, Anda kerja itu mengejar setoran bank. Kenapa? Per bulan dibayang-bayangi 300 juta, 300 juta, ya Allah, kerja. Akhirnya apa? Emosinya naik, tinggi terus itu. Istrinya minta duit dikit, ngamuk. Barusan ngamuk sama istri, anak datang, Pak duit. Akhirnya apa? Untuk menghindari daripada ngamuk terus sama anak istri, tidur di luar, alasannya meeting. Alasannya kerja ngelembur. Padahal katanya bos. Pulang ke rumah sudah tanggung, kadang dikenal dari kampung, orang sukses, mobil Pajero. Giliran datang saudara, boleh mas, saya boleh pinjam 2 juta. Lagi nggak ada. Pelit, kaya, punya Pajero, pinjam 2 juta aja nggak ngasih. Padahal sebenarnya bukan nggak mau ngasih, memang lagi nggak ada duit. Dia sendiri pusing. Tapi ini kan kita lagi berbicara pajak. Ya, maka Rasul mengatakan, apa kata Imam An-Nawawi? Wadhattaib. Wadzalika likathrati mutalabatin nasilah. Itu disebabkan kata Imam An-Nawawi bahwa al-maks pajak ataupun retribusi atau apa saja yang berkaitan di sana, cukai, itu dikatakan dosa yang paling kotor, yang paling membinasakan, karena banyaknya selalu menjadi tuntutan orang. Orang dikejar. Ya Allah, ngeri banget kan di Indonesia ini kita. Kalau dulu kita waktu zaman Belanda, majakin kita itu ya jelas kan musuh kita kan. Ini sekarang bukan Belanda yang majakin kita. Pribumi.
bikin warung, merintis usaha dari nol dibiarin. Tidak pernah ada bantuan modal dari pajak, nggak pernah. Kita bayar pajak motor, bayar pajak kendaraan, bayar pajak PBB, pajak. Tapi kemakmuran, kesejahteraan di mana itu? Jalan tetap aja banyak lubang. Masya Allah banget. Nah, ini kan harapan kita kan Indonesia emas. Ada teman begitu ngomong, sepertinya sih bukan Indonesia emas, Ustaz. Yang ada Indonesia cemas. Nggak boleh. Saya marah langsung. Nggak boleh seperti itu. Hidup pesimis banget. Haram yang dibilang seperti itu. Oh gitu, Ustaz. Iya, nggak boleh. Kamu tidak menginginkan negara kamu maju, tidak menginginkan negara kamu baik. Harapan kita Indonesia emas, bahkan kalau perlu Indonesia berlian. Kenapa hidup selalu cemas? Anda sudah merasa mau apa? Hidup itu harus penuh optimis, nggak boleh cemas, nggak boleh pesimis. Ya, qala wa dhulumatihim indah, dan banyaknya kezaliman manusia dalam hal ini. Itu sebabnya, makanya kenapa kata Rasulullah, kalau seandainya taubatnya pajak akan lebih dari situ. Menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ini zina, tapi yang pajak lebih di atasnya lagi. Nah, subhanallah. Jadi ternyata yang jangan dianggap bahwa itu adalah termasuk pekerjaan yang ringan. Yang selama ini kita bicara bank, sampai bahkan ada komunitas anti riba ya kayaknya ya. Ada kan itu? Nah, kita bikin dari sini komunitas anti pajak. Tapi gimana caranya ya? Akhirnya motor, surat-surat mati semua. Begitu dilihat cek nomor kita, oh ini mesti motornya mati semua ini pajaknya. Ini mobilnya mati semua ini surat-surat. Begitu perpanjangan, ini nomor Anda ini, komunitas anti pajak. Ini kenapa Pak? Darurat Pak bilang gitu. Itu nggak boleh ya kawan, barakallahu fikum. Pajak gila-gilaan. Kalau pajak rokok sih nggak apa-apa. Kalau perlu pajak aja 70% itu rokok. Biar orang kapok semua. 57% kalau tidak salah itu pajak. Lebih ini kadang-kadang pengusaha kita, warung, waktu merintis dibiarkan, tidak ada bantuan modal, tidak ada tawaran hukum, kalau ada perlindungan hukum nggak ada. Giliran warung kamu sudah mulai lancar, usaha kamu, toko kamu sudah mulai lancar, lihat aja itu. Mesti di depan tiap hari ada yang tongkrongin, pura-pura duduk di motor itu. Lihat aja itu. Itu dia sedang mantau itu. Hitung satu. Dia ngitung itu berapa yang masuk per jam. Tok, 2, 3, 4. Wah, besok dia datang lagi. Per jam sampai 20 orang. Wah, ini berarti udah ramai ini. Lihat aja itu, ada yang nongkrongin di depan orang ini. Ada orang yang nongkrong. Kamu lihat mungkin dia pura-pura perbaikin motor, pura-pura nongkrong dia. Ngitung. Nanti beberapa hari kemudian langsung datang foto wali kota, foto bupati, pajak 10%. Datang langsung londo irang. Ya ini kan subhanallah. Dan sekarang bagaimana rakyat kita mau makmur? Karyawan demo karena tidak sesuai gajinya, tidak UMR, yang di demo perusahaan. Sementara perusahaan stres, pusing. Bagaimana saya mau menaikkan gaji kalian wahai para karyawanku, sementara saya dikejar pajak. Gaji kalian per bulan saya harus mengeluarkan 2M. Itu gaji kalian. Pajak harus 4M per tahun. Gimana coba? Dia nangis itu para pengusaha kita itu. Nah, bagaimana caranya? Pegawai-pegawainya itu mata elang semua itu di bank, rekening. Transaksi kamu di berapa? Apa itu namanya? Pajak PP, PHP apa itu? Masya Allah itu. Dipajak itu haram ya ikhwan barakallahu fikum. Nah, sahibul maqsi fin nar. Itu termasuk barakallahu fikum perbuatan ahlun nar barakallahu fikum. Yang aneh kadang-kadang saya tahu barakallahu fikum ya ikhwan.
Ada orang yang Masya Allah kerjanya ya ngajinya bukan di kita, ngajinya yang keras-keras gitu, yang itu hati-hati, itu hizbi hati-hati itu. Tapi kerjanya di pajak, cingkrang jenggot. Itu ada di tempat kita. Masya Allah banget ini orang nggak sadar diri. Kenapa? Mungkin ya itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ma min lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bih. La yadkhulul jannata lahmun nabata min sukht. Tidak akan masuk surga daging manusia yang tumbuh berkembang dari daging dari harta yang haram. Lebih pantas untuk neraka jahanam. Nah, dan ini ada beberapa kisah kasus. Ada teman kerja di cukai, di pajak. Datang, waktu itu disuruh atasan ke Kendal. Datang ke perusahaan di Kendal sana. Dia kena pajak 4M. 4M. Begitu dia datang temui itu perusahaan, langsung kata ke manajer perusahaan, kata pemilik perusahaan, saya kalau 4M nggak bisa Pak. Saya bukan 8M waktu itu. Saya nggak bisa Pak. Saya kalau 4M bisa. Gimana kalau 4M? 2M saya masukkan ke rekening negara, 2M sama rekening jenengan. La ilaha illallah. Berarti semuanya apa akhirnya? Membuka peluang untuk maling. 2M masuk ke rekening negara, 2M masuk ke rekening dia supaya apa? Supaya bisa manipulasi data. Supaya bisa manipulasi data. Ibarat kalau bank itu kredit fiktif. Itu kejadian. Ada teman tadinya dia di apa namanya impor, dia bagian impor, dia kontainer. Dia bagian kontainer, dia ekspor impor. Tadinya dia main di antara internasional, semenjak itu saya kapok kata dia. Saya datang barang di Surabaya. Itu barang saya sudah turun di pelabuhan, untuk keluar dari gudang pelabuhan saya harus bayar lagi retribusinya, cukainya 25 juta. Ya Allah, enggak saya ambil barang saya otomatis kerugian saya luar biasa. Saya ambil 25 juta ini Masya Allah banget, ini maling-maling di pelabuhan. Karena saya terpaksa daripada barang saya rugi total, ya saya keluarkan 25 juta. Begitu saya keluarkan 25 juta, saya keluar dari dalam kantor itu, Ustaz. Saya dengar sendiri pada teriak itu di balik, di dalam kantor, teriak, bertepuk tangan, berjoget. Hore malam kita pesta di Doli. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba lihat. Jadi memanfaatkan kesempatan untuk memeras ketika diberi jabatan. Nggak ada rasa rahmah, nggak ada rasa kasihan, tidak ada rasa peduli sama sekali kepada apa namanya warganya, kepada rakyat sendiri. Kata dia, semenjak itu saya kapok. Saya berhenti impor ekspor internasional. Saya hanya main di dalam negeri aja. Berat menghadapi orang-orang cukai-cukai yang seperti itu. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan, susah orang kalau udah seperti itu. Apa ya, susah karakternya itu, susah untuk dilembutkan. Kenapa? Sudah biasa makan dari harta yang haram. Ya. Makanya tidak seenak itu orang menaikkan pajak. Pajak aja sudah haram, dinaikkan lagi. Dinaikkan 200%. Di Nepal, tiba-tiba pemerintah menaikkan pajak berapa persen ini? 800 kalau tidak salah. Beritanya itu 8 atau 400% dinaikkan pajaknya. Habis itu pemerintah berpesta. Terjadi demonstrasi besar-besaran. Ya, gedungnya dibakar, gedung dewannya dibakar, perdana menterinya ada yang ditelanjangin, dilemparin, dipukulin. Habis bubar akhirnya, polisinya ditawan sama masyarakat. Ini apa enggak ketar-ketir kalau ini terjadi di negara, khususnya misalnya kita di Indonesia, kan ngeri-ngeri juga. Kenapa? Yang namanya rakyat itu diam, patuh, tapi hati-hati. Rakyat itu ibarat rumput. Rumput itu kamu injak, kamu tebang, kamu potong, kamu pangkas, kamu racun,
Kamu racunin, kamu siram dengan racun, tumbuh gak? Tumbuh. Rakyat itu seperti itu. Diinjak-injak mungkin mereka mau. Dipajak mereka mau. Tapi tunggu suatu saat sekali beraksi habis. Kenapa? Lah ngapain toh hidup juga susah. Itu rakyat prinsipnya ngeri. Ngapain toh hidup juga susah lah. Mending mati sisan udah. Mending sebelum mati udah demo aja dulu. Itu rakyat kita. Kan ngeri itu. Maka doa kita adalah kebaikan. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga dan melindungi negara kita khususnya dan semua negara kaum muslimin. Kaum muslimin barakallahu fikum, dan juga mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu memberikan keberkahan kepada negeri yang kita cintai ini dan memberikan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin kita untuk bisa merahmati dan menyayangi rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan ya kawan? Fadhal kalau ada pertanyaan. Fadhal. Ya, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar masuk masjid itu sebenarnya bukan sunnah secara mutlak dalam arti kita juga enggak. Kenapa? Karena memang rumahnya Rasulullah di masjid. Rumahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Buka pintu langsung masjid. Nah, itu jadi kalaupun sunnah barakallahu fikum bukan sunnah secara mutlak dalam arti kita juga seperti itu. Lah. Nah, tadi siapa? Ya, fadhal. Berarti kalau kita punya kendaraan nggak bayar pajak itu punya gimana? Nggak apa-apa. Halal kok. Nggak apa-apa. Beli kendaraan yang pajaknya mati nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting tanggung jawab aja, kena tilang bilang sama polisi, Pak, pajak haram. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Apalagi orang yang kendaraan motornya hanya mutar-mutar di kampung, lah ngapain ngurusin pajak? Nggak perlu. Makanya negara-negara Arab itu Masya Allah ya, rakyatnya Masya Allah. Kenapa? Mereka nggak ada pajak. Dan pajak kita di Indonesia ini berat banget. Di Malaysia aja pajak Avanza itu cuma berapa loh. Kita di Indonesia ngeri mobil harga. Kenapa? Memang Masya Allah. Pokoknya doa kita satu. Pokoknya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufik kepada para pemimpin kita. Cuman kalau seandainya kita bisa manipulasi pajak, kendaraan kita nggak pajak, aman, nggak ada masalah. Nah, perusahaan kita bisa bagaimana data transaksi supaya tidak kelihatan pajak, nggak ada masalah. Kita nggak dosa. Karena itu sudah termasuk uang haram. Nah, Allah. Ada lagi? Ya gimana Pak? Ya kita nggak bayar pajak nggak dosa. Yang dosa yang nerima. Kenapa? Kita kewajiban. Kita dipaksa kan? Iya. Kita dipaksa. Nggak bayar pajak ditilang. Nah, sudah itu aja. Jadi kalau kita bayar, apakah berarti kita dosa? Enggak. Kecuali kalau seandainya pemerintah mengumumkan siapa yang kesadaran bayar pajak silakan, yang nggak bayar nggak apa-apa. Nah, kalau gitu enak. Nah, barangkali nggak apa-apa kan? Kan Indonesia mas harapan. Semuanya serba pajak, ya, Masya Allah banget lah. Ya, mana? Enggak. Sujud syukur barakallahu fikum ya ikhwan. Habis sholat kemudian sujud syukur lagi enggak. Kita sholat itu aja sudah sujud syukur itu. Sujud syukur itu dalam nikmat-nikmat yang besar, yang artinya yang jarang lah. Ya kita sholat juga nikmat yang besar, tapi ini kan sehari-hari.
nikmat-nikmat yang jarang kita dapati, yang sangat luar biasa, kemudian kita sujud syukur, ya. Tiba-tiba nama kita keluar hari tahun ini, bulan ini kita mau umrah, kita mau haji tahun ini, sujud syukur, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau setiap kita selesai sholat sujud syukur, jangan. Nggak ada contoh. Sini ada pertanyaan. Ya, Fadhil. Ah, Seorang dia merasa kuat, sementara tahun hmm. Antrian haji di Indonesia lama. Hmm. 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 Ya, masalah apakah dia ada kewajiban dilihat. Kira-kira masih sehat apa enggak dia. Misal dia pas kalau kebagian mungkin 20 tahun antri, kemudian umur dia 70 tahun, dia masih sehat, masih ini enggak ada masalah, daftar aja. Tapi kalau dia sekarang umur 50 tahun sakit-sakitan, mending enggak usah aja. 50 tahun udah sakit-sakitan, enggak usah aja. Biar aja sudah. Itu yang dosa pemerintah. Yang dosa Kementerian Haji, apa Kementerian Agama. Sekarang sudah ada Kementerian Haji kan? Hah? Kalau dulu kan Kementerian Agama, sekarang Kementerian Haji. Yang dosa mereka mempersusah ibadah. Nah, izin bertanya, saudara saya kerja di bank dan 1 minggu 1 kali suka transfer untuk jajan anak saya. Bagaimana Ustadz? Karena saya menyetop agar dia cara saya menyetop agar dia tidak transfer lagi tanpa menyinggung perasaan saudara saya. Syukran. Ini dia tanya karena cuma transfer uang jajan. Tapi kalau transfer untuk beli mobil, nggak bakal nanya. Ustadz mau tanya apa hukum hadiah bank? Kenapa dia tanya? Karena hadiahnya kipas angin, Magicom. Giliran dapat hadiah Avanza, mudah-mudahan Ustadz nggak tahu. Nah, nggak ada masalah ya, barakallahu fiik. Nggak ada hubungan. Dia kerja di sana, dia yang dosa, Anda dikasih, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalaupun Anda tidak menyetop dia. Dia ngasih, dia ingin sedekah, doakan mudah-mudahan dapat hidayah, dapat kerjaan lain. Nah, lagi pula apa ya kawan? Apa namanya, orang tidak segampang itu cari kerjaan sekarang. Kalaupun misalnya dia mau tobat, dia mau ini, ada berapa orang yang datang, jangan tergesa-gesa. Antum sudah terlanjur kerja di situ, bikin dulu usaha untuk bisa mandiri. Jangan sampai kamu keluar dari situ modal nggak ada, kerjaan nggak ada, akhirnya kamu hancur rumah tanggamu, hancur kehidupan kamu karena ekonomimu hancur. Akhirnya akan kembali lebih parah lagi dari itu. Kamu bikin dulu usaha sendiri. Kira-kira kamu sudah bisa mandiri, sudah bisa bertahan, baru kamu keluar dari situ, nggak ada masalah. Nah, jadi jangan kemudian berpikiran bahwa kalau kita sudah seperti itu harus semuanya. Nah, di Saudi ada bank kan? Nah, ada bank kan? Otomatis pegawainya muslimin kan? Para ulama menyuruh mereka semua keluar dari situ? Enggak juga. Enggak juga kan? Karena apa? Kalau semuanya keluar dari situ muslimin, yang masuk siapa? Yahudi. Masuk. Habis enggak? Habis. Maka kadang-kadang ada istilahnya irtikab khafdud dararain. Ambil yang paling ringan madaratnya. Nggak ada masalah ya, ikhwan barakallahu fikum. Nggak ada sangkut pautnya. Apakah ini halal? Kita dikasih kok. Kita dikasih. Saya tahu dia kerja di sini. Urusan amat dengan kerjaan dia. Dia yang dosa, kalaupun dia dosa, saya dikasih. Saya dikasih. Nah, makanya kenapa tadi saya ledekin di awal. Dia nanya karena cuma transfer uang jajan. Kalau transfer ini untuk beli rumah, alhamdulillah, terima kasih. Syukran. Transfer uang ini saya transfer 100 juta, kamu beli mobil Avanza atau Innova, cari sana.
Terima kasih. Saudara saya baik banget, Masya Allah. Izin bertanya Ustadz, apabila anak yang dilahirkan di luar nikah atau zina, menurut syariat Islam mendapat warisan apa tidak dari kedua orang tuanya? Saya baru mendengar kemarin dari fatwa Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ditanya seperti ini. Beliau mengatakan bahwa anak zina dia hanya mendapatkan warisan dari ibunya, bukan dari bapaknya. Dia mendapatkan warisan dari ibunya. Itu fatwa beliau rahimahullah ta'ala. Kalau di dalam mau pembahasan tentang ini lebih luas lagi, ada perbedaan. Ya, ada ini kalau seandainya anak yang lahir dari hasil zina tanpa diketahui siapa ayahnya, Nah, tapi kalau misalnya zina, nasallallahu as-salamata wal afiyah, kemudian yustalhaq, bahwa si perempuan ini dia tidak berzina kecuali dengan laki-laki itu, lalu kemudian dinikahkan akhirnya ketahuan karena tidak ditegakkan hukum rajam, hukum cambuk seperti misal di Indonesia, bahkan dinikahkan. Ini dinamakan di dalam ilmu warisan dinamakan mustalhaq, yakni disahkan, dinikahkan. Maka yang seperti ini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang saya ingat barakallahu fikum, dia dapat warisan karena dia dianggap disahkan secara syariat, walaupun status dia tetap aja hasil zina. Tapi kalau memang dia hanya benar-benar tidak diketahui ayahnya siapa, karena memang wanita ini na'udzubillah beberapa laki-laki berzina dia sehingga tidak ketahuan, maka dia dapat warisan dari ibunya, tidak dapat warisan dari ayahnya. Nah, misal ini si wanita hamil dari laki-laki lain, kemudian oleh keluarganya karena malu, daripada dia harus menanggung malu anaknya hamil tanpa suami, akhirnya kadang-kadang laki-laki dibayar, tolong nikahi anak saya. Akhirnya dinikahkan supaya orang tuanya nggak malu. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kalau yang seperti ini jelas pernikahan yang haram. Pernikahan yang haram, tidak boleh. Wanita dalam keadaan hamil dari laki-laki lain kemudian dinikahi oleh laki-laki lain, haram. Nah, tapi kalau seandainya terjadi, maka ini tidak dapat warisan dari ayahnya, karena ayah bukan ayah kandung, bukan ayahnya. Ya, dia hanya dapat warisan dari ibunya, wallahu a'lam. Apabila jadi dilihat, intinya adalah kalau memang tidak ketahuan siapa ayahnya, maka dia hanya dapat warisan dari ibunya. Tapi kalau ketahuan ayahnya dan dinikahkan, dapat warisan dari ayah dan ibunya. Apabila saat menikah dalam keadaan hamil, harus dan kembali, harus akad nikah, harus dinikahkan kembali apa tidak setelah bayi itu lahir? Nah, apabila saat menikah dalam keadaan hamil, ini ada dua keadaan barakallahu fikum ya ikhwan. Nikah dalam keadaan hamil, tadi sudah kita singgung dikit. Hamil dari siapa? Kalau si wanita ini memang dia hanya hamil dengan satu laki-laki ini, dia hanya nasallahu salamata wal afiyah, ngeri, dia hanya berzina dengan satu laki-laki itu, kemudian dinikahkan dengan laki-laki itu, ya nggak ada masalah, nggak perlu diulangi akad nikahnya. Tapi kalau dia berzina dengan laki-laki lain, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang lain, ya, maka ini akad nikahnya nggak sah. Dia harus diperbaharui lagi akad nikahnya setelah apa? Setelah lahir. Setelah lahir, karena ini haram tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la
yasqi ahadukum ma'a atau zara' akhi. Haram bagi kalian untuk menggauli wanita yang telah digauli oleh saudara kalian. Ini akad nikah yang haram. Haram pernikahan mereka dan tidak sah. Setelah lahir, melahirkan anak, akad nikahnya diperbaharui kembali. Itu pun kalau si laki-lakinya masih mau. Kalau kabur ya sudah selesai. Nah, jadi ini barakallahu fikum ya ikhwan, hal-hal yang masya Allah. Karena ini menyangkut kehormatan. Menyangkut kehormatan anak, kehormatan harga diri, dan juga menyangkut harga diri dan kehormatan keluarga. Nah, ada lagi satu lagi nggak Pak? Masih ada waktu. Kalau ada yang tanya satu lagi ya Pak? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Cukup barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah dan bala, memudahkan segala urusan kita dalam kebaikan, dan melimpahkan keberkahan kepada kita dari langit dan dari bumi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihat. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.